Setiap hari di kampus yang katanya zona aman untuk belajar, masih ada suara yang dipendam, batasan yang dilanggar, dan keberanian yang belum sempat disuarakan. Ada yang pulang membawa trauma, bukan karena tugas, tapi karena kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Dan yang lebih mengejutkan, banyak kasus terjadi di tempat yang paling kita percaya. Ruang kelas, organisasi, asrama, tempat yang seharusnya aman, tapi justru jadi saksi bisu. Tahukah kalian, di lingkup pendidikan, terutama di lingkungan kampus, seringkali terjadi kekerasan seksual, baik itu verbal maupun non-verbal. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk kekerasan seksual, perlu kita ketahui apa sih kekerasan seksual itu? Jadi, kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan membuat seseorang merasa dilecehkan, tidak nyaman, ataupun disakiti. Dan perlu kita ketahui, kekerasan seksual tidak hanya berupa sentuhan fisik. Pesan, tatapan, ucapan, atau bahkan tindakan di dunia digital pun termasuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan ada banyak loh macamnya, seperti kekerasan verbal, non-verbal, bahkan kekerasan fisik. Kalian mau contohnya nggak? Sini aku jelasin. Yang pertama, kekerasan verbal, kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Misalnya, komentar seksual, catcalling, atau candaan yang merendahkan. Yang kedua, kekerasan nonverbal, kekerasan yang dilakukan tanpa menyentuh. Misalnya, menatap tubuh korban secara berlebihan, menunjukkan video pornografi tanpa izin, atau bahkan mengintip seseorang berganti pakaian. Yang ketiga, kekerasan atau pelecehan fisik, tindakan yang melibatkan kontak fisik, contohnya memegang, memeluk, atau bahkan memperkosa korban. Kekerasan seksual digital, seringkali kekerasan ini ditemukan loh di media sosial, seperti mengancam meminta foto tubuh, menyebarkan foto pribadi tanpa izin, atau bahkan menguntit seseorang lewat sosial media loh. Dari bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut, ada pula loh dampaknya. Kekerasan seksual dapat membuat mahasiswa mengalami trauma berupa kecemasan, ketakutan, dan menurunnya kepercayaan diri. Kondisi ini juga berdampak pada prestasi akademik karena mereka menjadi kurang berkonsentrasi dan bisa saja mereka enggan datang ke kampus. Korban juga cenderung menarik diri dari teman-temannya akibat rasa malu dan tidak aman. Selain itu, muncul gangguan fisik seperti sulit tidur atau psikosomatis yang menghambat aktivitas sehari-hari. Zero tolerance di kampus? Yap, betul sekali. Kampus punya kebijakan zero tolerance yang artinya tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual. Setiap laporan akan diproses, sanksinya pun tegas, mulai dari pembinaan hingga pemberhentian, tergantung tingkat pelanggarannya. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya mencegah kekerasan seksual di area kampus? Yuk, aku beritahu. Pencegahan pertama, edukasi dan sosialisasi. Kampus wajib rutin memberikan penyuluhan tentang kekerasan seksual, jenis-jenisnya, dan cara melapor, serta memberikan pelatihan anti seksual harassment kepada mahasiswa, dosen, dan staf. Yang kedua, pembuatan peraturan dan SOP yang jelas. Kampus harus punya peraturan tertulis tentang kekerasan seksual dan ada kode etik untuk dosen, karyawan, dan mahasiswa. Yang ketiga, menjaga lingkungan yang aman dan mengawasi area yang rawan seperti lorong sepi, parkiran, tangga, dan toilet. Yang keempat, pusat layanan terpadu. Membentuk unit khusus seperti Satgas PPKS, pencegahan
dan penanganan kekerasan seksual. Tempat ini menjadi pusat penanganan, memberikan pendampingan dan edukasi. Yang kelima, budaya kampus untuk mendukung korban, menghilangkan budaya yang menyalahkan korban atau victim blaming, mendorong budaya untuk saling menghormati dan peduli. Selanjutnya, penanganan kekerasan seksual. Yang pertama, Sekarang giliran aku tahu. oh iya, Penanganan yang pertama, korban atau saksi bisa melapor ke website kampus, Satgas PPKS atau email khusus laporan. Dan laporan tersebut harus bersifat rahasia dan aman bagi korban. Yang kedua, pendampingan korban, memberikan pendampingan psikologis atau konseling. Yang ketiga, penyelidikan oleh Satgas PPKS. Satgas menilai laporan, memeriksa bukti, dan mewawancarai pihak terkait dengan memastikan korban tidak tersudutkan. Yang keempat, sanksi bagi pelaku. Sanksi yang diberikan aturan sesuai kampus seperti teguran keras, skorsing, DO untuk mahasiswa, pemberhentian bagi dosen dan karyawan, serta pelaporan ke polisi yang masuk narapidana. Kekerasan seksual tak selalu terlihat, namun selalu terasa.